selamat datang di webinar Mahasiswa Inspirasi Indonesia. Tentunya masih bersama dengan aku Adiba Natasha. Dan hari ini spesial banget nih, karena kenapa? Karena tema kita di hari ini luar biasa sekali ya, yaitu adalah peluang usaha mahasiswa zaman now di tengah pandemik yang pastinya akan terus membantu mahasiswa di seluruh Indonesia untuk meningkatkan motivasinya lagi dalam berwirausaha. Dan hari ini tentunya kita punya banyak sekali kegiatan yang luar biasa. Salah satunya kita akan ngobrol-ngobrol bersama dengan dua narasumber yang luar biasa juga di hari ini. Dan nanti aku akan bagi-bagi hadiah. Ayo, siapa yang pengen hadiah nih? Jadi stay tune terus ya, karena hadiahnya akan aku bagi-bagikan di penghujung acara nanti. Dan tentunya sekali lagi aku ingin menginformasikan kembali kalau tema kita di hari ini keren banget, yaitu peluang usaha mahasiswa zaman now di tengah pandemik. Pandemik kayak gini ternyata tuh bagus banget untuk kita membuat usaha, ya kan? Apalagi kalau misalkan kayak mahasiswa ini kan banyak sekali sekarang yang kuliahnya online. Nah, otomatis mempunyai cukup banyak waktu luang di rumah, ya kan? Semoga juga waktunya bisa lebih bermanfaat lagi digunakan untuk berwirausaha. Tentunya aku ingin menginformasikan juga untuk teman-teman semuanya, jangan lupa untuk like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube kita, Mahasiswa Inspirasi Indonesia. Jangan lupa juga untuk di-follow akun-akun sosial media kita. Bisa langsung follow di bawah sini ya. Nanti kalau misalkan kalian udah follow, bisa langsung aku bagi-bagiin hadiahnya. Ingat ya, di penghujung acara nanti. Nah, hari ini bakal seru banget nih, karena kenapa? Karena aku akan ngobrol-ngobrol bersama dengan abang-abang Cilangkap. Wow, siapakah dia? Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol ya, bakal seru banget. Orangnya juga asik banget. Tadi aku udah banyak banget ngobrol sama dia nih, yaitu adalah Bang Mirza Gulam, seorang pembisnis ikan cupang. Ayo, siapa nih yang pandemik jadi main tanaman, main cupang, pokoknya rumahnya tuh jadi flora dan fauna ya kayaknya ya. Nah, ini wajib banget stay tune nih, karena kita bakal membahas dengan tuntas bisnis ikan cupang. Bakal seru banget pokoknya. Apalagi kan ikan cupang lagi tenar banget ya sekarang ya. Siapa yang gak punya ikan cupang? Aku aja, Sarana Bintu aku kayak sampai punya 10 ikan cupang di rumah, luar biasa banget pokoknya. Tapi sebelum kita ngobrol-ngobrol bersama Bang Mirza, kita lihat dulu nih ada sedikit profile atau video singkat Bang Mirza dengan usahanya King Roastel Indonesia. Mari kita saksikan videonya bersama-sama. Hai milenial, pada tahu gak sih, di tengah masa pandemi ini, masyarakat banyak banget yang hobi memelihara ikan cupang. Gak cuma sekedar melihara, banyak juga yang menjadikan ikan cupang sebagai peluang usaha loh. Seperti narasumber kita kali ini, Mirza Gulham, pebisnis ikan cupang sejak tahun 2008. Mirza mampu meraup omset hingga 90 juta rupiah per bulannya. Selain itu, Mirza juga mengekspor ikan cupang hingga ke Amerika Serikat dan Israel. Sosok Mirza adalah salah satu contoh pebisnis inovatif yang mampu menciptakan peluang usaha di tengah pandemi. Oke, kita kasih tepuk tangan virtual dulu kali ya. Wow, luar biasa banget ternyata Bang Mirza ini sudah mengekspor ikan-ikannya sampai ke Amerika dan juga ke Israel. Keren banget pokoknya, dan orangnya sudah ada bersama aku di studio hari ini. Yeay, hai. Hai Mbak. Ini dia, ada Bang Mirza, abang-abangan dari Cilangkap. Bang Mirza, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Sehat walafiat ya, semangat sekali ya tentunya. Semangat ya. dong. Semangat banget. Oke Bang Mirza, akhir-akhir ini lagi sibuk apa sih? Sekarang selain jualan ikan, kita jualan iklan. Oh gitu? Iya, Cuma beda L doang tuh ya, iklan iya. sama ikan. Karena alhamdulillah followersnya banyak, dan sekarang banyak teman-teman yang minta diiklanin, terutama di ikan cupang dan juga di kuliner. Oh, Jadi gitu. teman-teman yang pada usaha di kuliner, ada beberapa restoran yang minta dipromosiin sama tukang cupang. Oh, itu sebenarnya aku masih belum menalar nih. Iya. Diiklankan itu konsepnya seperti apa? Kita bikin video-video drama buat mengiklankan mereka. Oh. Kalau kalian cek Instagram artiscupang.krt itu banyak iklan-iklan. Oke. Nah, iklan-iklan itu yang setiap hari pasti tayang satu. Oh. Nah, itu minimal tim dapat 1 juta. Wow. Ya, cool. jadi sehari sudah 1 juta udah pasti dari iklan. Oh, Ya, berarti minimal 1 juta, 1 sampai dengan 10 juta lah per video. Wow, amazing banget ya. Itu belum termasuk bisnis ikan cupangnya ya? Ya, itu sampingan dari ikan cupang. Samping dari ikan cupang aja sehari 1 juta ya? Iya. Wah, luar biasa banget ya. Kalau boleh tahu nih, kita langsung to the point ya, strict to the point. Ini Apa pasti tuh? teman-teman semuanya udah pada kepo juga. Apa tuh? Omsetnya berapa sih?
ikan cupang ini? Ikan cupang minimal 50. Minimal 50 50 juta. juta. Itu lagi sepi 50 juta. Iya, itu Waduh. biasa-biasa aja lah. Karena itu pendapatan biasa di toko, belum Oke. yang online-nya ya. Belum yang online-nya. Iya, berarti Kalau online-nya? Itu minimal ya, dari Iya. 50 juta bisa sampai 100 juta lebih. Kalau online? Iya. Oh, berarti online tuh lebih ramai pasarnya daripada si offline. Bukan lebih ramai sebenarnya, gimana? sama aja, cuma harganya lebih mahal. Oh, harganya lebih mahal. Ikannya itu aja, anggaplah ikan yang di depan inilah. Iya. Kalau dijual offline atau online dia berbeda harga. Aku tahu kenapa. Kenapa tuh? Karena kalau offline pada nawar ya orang-orang ya. Bukan nawar. Oh, bukan nawar juga. Susah motonya, moto sama video cupang yang susah. Oh, iya. Makanya harganya lebih mahal. Jadi kalau Oke. orang datang ke toko kan mereka tinggal pilih-pilih aja. Iya. Oh, berarti kalau yang dimasukin ke online itu, kalau yang di online itu belum tentu ada di offline-nya. Yang offline itu belum tentu masuk ke online gitu. Betul. Oh, berarti ada dua tuh ya, ada yang dijual online, ada yang dijual offline, Betul. dipisahin gitu ya. Nggak dipisahin, ikan sih itu aja kan. Oh. Ketika mereka nanya, bang, kalau via WhatsApp atau Hah? Instagram kan mau nggak mau kita video atau foto. Oh. Nah, itu udah online kan. Tapi kalau Iya, mereka iya, datang ke iya, toko, iya. ya Hah? datang ke toko tinggal milih. Tapi Oke, kalau oke. sudah kita foto atau video, kita kasih kode biar Oh. nggak dijual di Hah? offline-nya. Ah, Karena cool. biaya foto dan video lebih mahal dari harga ikan cupangnya. Oke, luar biasa ya. Berarti tadi online offline-nya juga udah gede ya kan? Terus ada bisnis dari sampingannya tuh iklannya juga. Terus ada lagi nggak selain itu? Nih, depan. Wow, ada Ini aksesoris ya? Masalah-masalah ikan cupang. Pertama, ikan cupang sakit kita bikin ada ketapang. Oke. Ini herbalnya ikan cupang. Mm-mm. Ada juga, nah ini Mbak Diba nih harus Apa tahu tuh? nih. Obat kuat. Wah. Obat kuat Ah. buat ikan cupang. Oh, buat ikan Ya, cupang. Ini ditetes bukan dioles, inget ya. Ya. Dan ini pakannya. Oke, siap. Ada pakan-pakannya. Ini semua masalah kan rata-rata ketika ikan cupang itu dibeli, Hah? mereka itu bingung pakannya apa. Iya. Karena kalau pakannya alami kayak encu ataupun kutu air, Hah? kadang-kadang kurang elegan ketika dipeliharanya di Hah? kantor atau Oke. di ruang tamu kan nggak enak. Oh, Makanya kita bikin alternatif seperti ini. Kayak gitu. Oh, oke. Coba aku pengen ngeliat, ini bikin sendiri nih berarti ya? Iya. Wow, cool. Oh iya nih, King Roast Tail. Kenapa namanya King Roast Tail? King Rostel Indonesia itu awalnya ketika dulu Rostel itu adalah ikan-ikan yang tidak laku, Mbak. Oh gitu. Orang nggak mau ternak atau beli ikan Rostel karena Hah? ikan Rostel ini rijikan dari hatmoon, ikan Ah. ekor lebar. Kalau hatmoon itu nggak ada lipatan, sedangkan kalau Rostel itu ada lipatan. Oh, oke. Nah, kalau yang di samping kita nih, sebelum kita nih yang sebelah merah ini udah Rostel. Oh, oke. Kalau dia bentuknya tidak ada lipatan itu hatmoon. Nah, karena ada lipatan ini orang-orang nggak mau jual, nggak mau ternak. Oh. Nah, tapi saya lihat ada peluang. Kalau orang nggak mau, Hah? berarti ini saingannya sedikit. Oke. Mulailah saya lebih fokus di ikan-ikan yang dikatakan reject itu. Saya jual, saya posting di grup Eropa, di Amerika, di grup-grup Asia juga, Hah? nggak cuma di Indonesia. Alhamdulillah, Hah? ternyata banyak banget peminat ikan-ikan Rostel ini. Oh, oke. Dan mulailah saking banyaknya saya jual ikan Rostel, Hah? orang-orang julukin saya King Rostel Indonesia seperti itu. Oh, berarti namanya itu base dari julukannya Iya, Abang Mirza ya? betul. Ketika datang ke tempat kontes mereka selalu, oh tuh King Rostel, itu Wih. King Rostel gitu. Oh, King Rostel mau lewat, misi King Rostel mau lewat gitu. Air panas. Berarti sering ikut-ikut kontes juga kayak gitu? Iya, betul. Itu ngebagi waktunya gimana tuh? Sering ikut kontes, jualan cupang, terus dosen juga kan? Iya. Itu ngebagi waktunya gimana tuh? Kalau dosen kan ngajar cuma 2-3 hari paling. Oke. Tapi kalau kontes itu biasanya tuh hari Jumat sampai hari Minggu keluar kota lah. Makanya kita minta jadwal sebisa mungkin jangan sampai ngajar di Jumat sampai Jumat Sabtu lah kita nggak ngajar. Dulu masih ada Sabtu kelas kan. Kalau sekarang udah nggak ada Jumat kita minta kosong. Sebisa mungkin hari Senin juga kosong buat rehat. Seperti itu. Oke. Nah itu buat ngakalin antara ngajar sama ikan cupang gitu kan sama kontes. Oke. Kalau jualan kan sudah ada timnya. Oh, udah ada timnya Iya, ya? Timnya ada berapa orang tuh? Kalau di online-nya kita punya 50, di luar negeri kita punya 3, Wow. di toko kita punya 6. Wow, keren banget. Di luar negeri juga itu kayak reseller gitu berarti? Franchise. Oh, franchise. Ada King Rostel Amerika, ada King Rostel Brunei, Wih, keren ada King banget ya. Rostel Malaysia. Wow, keren banget ya abang-abang Cilangkap ini, luar biasa loh. Luar biasa, Alhamdulillah. keren. Berarti lebih suka jadi dosen ngajar atau jualan cupang nih?
Kalau nyari nafkah di Cupang, tapi kalau nyari berkah dosen. Widih, luar biasa. Berarti balance tuh ya. Balance, Nyari antara nafkah sama nyari nafkah berkahnya. Keren. Itu anyway ngajarnya di kampus mana, Mas? Unindra. Di Unindra? Deket sini. Deket rumah aku ya, Iya, berarti ya. Deket rumah Diba. Soal nanya lagi, padahal aku udah tahu ya tadi ya. Sosokan nanya. Gak apa-apa, biar seru aja, Biar seru. ya kan? Nah ini mungkin buat teman-teman milenials juga di rumah ya kan, kalau misalkan pengen usaha cupang, ini ternyata usaha yang sangat menjanjikan loh ya. Bahkan tadi omsetnya sampai 50 juta, itu pun baru yang offline, belum yang online, belum usaha sampingannya. Luar biasa banget, ini benar-benar ternyata banyak sekali marketnya ya kan, terus juga ternyata banyak banget peminatnya dan ternyata luas banget, orang yang suka cupang tuh banyak banget ya kan. Bahkan sampai ada di Indonesia tuh komunitasnya banyak banget ya. Banyak banget, Ratusan komunitasnya ya. Mas ikut komunitasnya juga atau enggak? Masih ikut juga. Wah, luar biasa ya. Terus awalnya gimana tuh sampai akhirnya jualan cupang? Dari tahun berapa sih? Bisnis 2008. Jadi kalau jualan cupang dari kecil kan Babe itu suka ternak ikan cupang, akhirnya dijual ke pasar lah atau ke teman-teman yang jualan di pasar. Nah, setelah 2008 anak-anak kuliahan semester 3 atau 4 lah, sering nongkrong di mall dan bingung nih, masa nongkrong doang sih? Ya kan, mahasiswa nih, lagi mahasiswa. Masa nongkrong doang nggak punya penghasilan? Nah dulu nongkrongnya kan di mall di Plaza Cibubur dan di Plaza Pondok Gede. Dan akhirnya kita memutuskan, nih harus ada yang kita jual di Plaza. Dan rembuklah sama teman-teman, yang paling kita paham adalah ikan cupang. 2008 ikan cupang udah masuk Plaza waktu itu. Oke, berarti nongkrongnya berfaedah ya? Nongkrong berfaedah. So, nggak cuma ngeliatin orang-orang lewat, tapi juga bisa menghasilkan cuan. Oke, luar biasa banget. Terus tadi dari tahun 2008 tuh juga lumayan lama banget ya. Pasti ada pasang surutnya nggak sih pas lagi pada saat? Kalau ikan cupangnya enggak, tapi ilmu marketingnya yang jadi masalah. Kayak di Plaza itu bulan pertama itu dapat untung 6 juta. Bulan pertama, alhamdulillah. Bulan kedua ternyata dapat untung 3 juta. Alhamdulillah. Bulan ketiga ternyata nggak dapat untung. Wow. Ini Bisa marketing gitu ya? yang salah, karena posisinya dia kan radius. Kalau kita jualan di satu posisi, misalnya di Cibubur, saya kan Cibubur, ternyata cuma radius 2-3 km aja. Bulan pertama mereka beli, bulan kedua mereka masih beli, bulan ketiga mereka sudah punya semua, dan ternyata bulan keempat ya mereka sudah nggak mau beli lagi kan. Ternyata buat ikan cupang offline nggak jadi masalah, tapi harus berpindah. Ya, harus misalnya 2 bulan di sini di Cibubur, 2 bulan misalnya dipindah di Cijantung, 2 bulan dipindah lagi kemana, di Ciracas atau di Cilandak, seperti itu baru bisa berjalan. Nah, baru kita memutuskan buat online. Kaskus, habis Kaskus pindah ke Facebook, dari Facebook ternyata meludak di Instagram, alhamdulillah. Mulai dikenal dunianya di Instagram. Awalnya dari Kaskus. Gan, harga cupangnya berapa Gan gitu ya? Betul. Oke, ntar kita bakal ngobrol lagi, tapi aku pengen nyapa si teman-teman dulu nih semuanya yang udah antusias banget hari ini, millennials yang udah bergabung sama kita di hari ini. Hai semuanya. Anyway, boleh dong ya kameranya dinyalain biar ganteng-gantengnya, cantik-cantiknya semuanya kelihatan. Tuh udah rame banget ya. Hai semuanya, gimana kabarnya? Sehat-sehat selalu ya. Di sana ada Rizky, terus juga ada Stefani, ada Shiva. Hai Shiva. Terus juga ada yang gambarnya Batman tuh. Ayo kameranya nyalain, awas ya kalau nggak dinyalain ya. Ya biar kenal nih, biar kenal. Bener, biar kenal sama kita berdua ya. Biar kenal. Bener, biar kita ngobrol langsung heart to heart gitu kan. Kalau ada mukanya. Heart to heart. Oke. Nah, jangan lupa juga nanti kita di penghujung acara akan ada kuis. Kita punya hadiah yang sangat luar biasa sekali. Pokoknya stay tune terus sampai di penghujung acara karena hadiahnya luar biasa banget ya. Pokoknya nanti jangan lupa juga kalau pengen ikutan kuisnya, wajib follow sosial media kita yang ada di bawah ini. Pokoknya jangan lupa di follow sosmed kita kalau pengen ikutan kuisnya. Kalau belum follow, nggak boleh ikutan kuisnya. Awas ya. Oke, kita ngobrol-ngobrol lagi sama Bang Mirza di sini. Terus Bang Mirza berarti ada pasang surutnya tadi ya? Pasang surutnya bukan di cupangnya ya? Bukan di cupangnya. Tapi marketingnya. Di marketingnya. Ya, ternyata ilmu marketing waktu itu belum ya sehebat sekarang lah. Nah, karena makanya teman-teman tuh yang punya kendala, kita nulis buku ya. Saya nulis buku namanya Cetak Cupang Ekspor. Jadi hampir semua masalah ikan cupang, terutama penjualan ada di sana. Supaya teman-teman nggak ngerasain gagalnya.
Udah cukup gua aja yang gagal gitu. Berarti generasi sekarang ini punya banyak sekali privilege ya. Banyak, karena gagalnya udah dirasain sama Udah generasi dirasain, tua. bener. Kalian tinggal menjalankan aja apa yang udah mereka jalankan. Betul. Gitu. Apalagi ada bukunya ya. Ada bukunya, ada Itu bisa panduannya. didapatkan di mana tuh bukunya? Di toko Gramedia banyak, Gramet banyak toko buku pasti ada insya Allah. Kalau Oke. ataupun ke admin King Rostel juga ada. Oke, Bang Mirza siap-siap ya. Apa tuh? Berapa bulan lagi saya akan menjadi saingan Bang Mirza. Baik, baik, aku tunggu. Saya mau jualan cupang juga biar banyak duit. Baik, amin, amin. Karena lumayan banget ternyata omsetnya ya, luar biasa banget. Nah, terus sepanjang membuka usaha King Rostel, itu ada pengalaman menarik nggak sih? Atau pengalaman lucu juga boleh, apapun itulah pengalaman-pengalamannya. Menarik banyak ya. Ternyata kalau di dunia pendidikan paling berangkatnya atau diajak jalannya, perginya, studi bandingnya paling kan ke tempat ya sama UGM segala macam. Seminar gitu ya. Ternyata kalau di Cupang ini bisa keliling dunia, nggak cuma di arena kontes, tapi juga diajakin ke tempat-tempat wisatanya mereka. Waduh, keren Itu sih. free semua, bahkan harusnya tahun 2020 ini kita udah keliling dunia. Wah, keren sih. Tapi karena pandemi, Wah, ini aku merinding loh. iya. Merinding, keren Cukup lah, banget. cukup. Sumpah bisa sampai keliling dunia tuh ya. Dari hobi. bisa sampai traveling keliling dunia. Ya, dibayarin, Keren sih. pulang dikasih duit, jalan-jalan, kulineran, wah mantap banget. Wah, mantap banget sih. Tapi balik lagi ya, kalau misalkan jangan langsung tergiur nih Ya, ya kan betul. teman-teman milenial, tapi coba usaha dulu dari kecil-kecilan ya kan, terus konsistennya, jangan langsung tergiur pengen keliling dunianya gitu. Ya kan, karena itu semuanya dari awal banget ya, dari 2008 ya Mas 2008? Mirza ya. Tuh dari 2008 teman-teman milenial, luar biasa banget. Terus awalnya pakai modal dulu nggak sih? Apa langsung dikasih orang tua kah? Apa nabung dulu kah? Atau Kita modalnya minjem Minjem? Minjem. Berapa tuh kalau boleh tahu? 50.000. 5 tuh kan dari kemarin tuh modalnya dikit-dikit banget ya. Enggak dulu, 50.000 satu orang. Oh, satu orang. Karena saya Oke. ketua alumni Pondok Pesantren Al-Hamid, saya bikin waktu itu zamannya masih SMS ya. SMS-in adik-adik kelas, tolong bawa uang 50.000. Oke. Bawa uang 50.000, gue pinjem. Nanti kalau lo butuh, baru lo minta lah. Kirim ke semuanya ke adik-adik kelas. Ternyata mereka datang ke rumah satu-satu dan kita kumpulin, ternyata dapat duit 10 juta waktu itu. Oh, Nah, lumayan 10 juta sih, ini mulailah kita bikin display dan bayar toko di Plaza Cibubur waktu itu. Tapi berani ya, Iya harus. harus berani ya. Kalau cuma teori dan teori kapan jadinya, walaupun gagal setidaknya kita tahu itu ternyata gagal. Dan Iya. masalahnya itu apa nih, di diri kita atau di produknya. Iya. Itu yang harus kita teliti. Oke, luar biasa sih, keren banget. Nah, terus kemarin kan sempet pandemik nih, sekarang juga masih sih ya. Masih. Cuman kemarin tuh kayaknya apa-apa jadi ekonomi tuh bergoyang banget gitu Betul. bulan-bulan kemarin, apalagi di akhir tahun 2020 kemarin. Betul. Nah, apakah ada perbedaan untuk omset atau pemasukannya? Tentu ada. Awal-awal tuh paling sekitar 20-an Mbak dapat di offline-nya. Tapi ternyata pas ketika pandemi itu sudah 50-an. Oh, berarti pandemi malah naik ya? Malah naik. Oh gitu. Malah naik. Online-nya pun demikian, malah naik. Sekarang bisnis pendapatan utama saya itu selain dari iklan, yang kedua itu dari live Instagram. Oh. Live Instagram tuh bisa sampai 125 lah. Oh serius? Iya, dari live Instagram. Kayaknya abang nih semuanya dicuanin ya sama Iya, abangnya. selagi bisa. Selagi bisa. Gak apa, keren. Nah itu sistemnya gimana live Instagram? Jadi, bisa mendapatkan Karena followersnya banyak, Oke. banyak teman-teman seller kecil itu yang followersnya kecil, itu bingung jualan kan. Oke. Dia mau jualan followersnya nggak ada, sedangkan stok barang banyak. Oke. Akhirnya mereka itu nyewa beberapa sehari, misalnya 2 jam gitu, sehari 2 jam di akun besar buat mereka lelang live. Jadi followersnya King Rostel itu bisa beli ikan di dia tanpa harus memfollow dia. Wah, Secara keren. langsung paling 1 jam mereka bisa dapat 1 juta. Ya dapat 2 juta. Kalau misalnya mereka dapat 1 sampai 2 juta dalam waktu 2 jam dan mereka bayar live lah, anggap mereka bayar live-nya 300.000, Iya. mereka masih dapat 700.000. Oh iya benar. Kan alhamdulillah. Boleh nih ya, abis ini pulang-pulang aku langsung daftar ya. Live Aku ya? belikan cuping dulu. Aku belikan cupang dulu Jadi ya. MC-nya aja mau nggak? boleh. Ada boleh, uangnya boleh. kok. Tapi menarik banget Menarik. sih, karena King Rostel ini berarti nggak egois ya, Iya. bukan penjual yang egois, karena juga membantu UKM-UKM kecil untuk bisa berjualan juga bahkan di platformnya King Rostel. Iya, karena Ya kan? posisinya kita tuh nggak nganggap teman-teman yang lain pada berjualan tuh adalah saingan, tapi yang kita pengen adalah mereka tuh adalah teman-teman bersanding Keren. untuk membangkitkan ekonomi saat pandemi, terus juga untuk meningkatkan kualitas ikan cupang di Indonesia di mata dunia dan sebagainya.
Bagus Mas, keren. Aku suka banget sih nih yang kayak gini nih, benar-benar membantu banget soalnya. Apalagi kalau misalkan dia baru mau merintis, ya kan itu big deal banget karena bisa live Instagram, bayarnya murah, yang beli banyak, gitu, luar biasa banget. Nah, sekarang aku sedikit mau ngomongin ke masalah mekanismenya nih. Kalau ada yang beli, menerimanya pengirimannya gimana? Kan ikan cupang kan setelah yang kita tahu kan kayak gini nih, modelannya kan itu kirimnya gimana? Apakah pakai plastik biasa? Paket biasa? Plastik yang biasa, yang biasa Mbak minum es tuh. Itu pakai itu diikat 2 sampai 3 rangkap, habis itu dikasih styrofoam kotak. Itu aman kayak gitu? Aman-aman aja? Kalau untuk luar negeri ngirimnya gimana? Sama seperti itu, perbedaannya adalah kalau misalnya di luar negeri ada 2 sistem. Ada yang melalui transhipper, ada yang melalui PT eksportir. Kalau melalui PT eksportir, kita biasanya ngirimnya tuh satu box itu langsung ribuan. Nah, ribuan tuh sampai di PT eksportir, mereka itu langsung di repacking. Nah, itu cuma ikan dari King Rostel. Tapi kalau dari transhipper biasanya itu dikumpulin. Misalnya kirim ke Amerika jadwalnya tanggal berapa nih? Tanggal 20. Nah, sekarang tanggal berapa? Sampai tanggal 20 tuh dikumpulin teman-teman tuh yang pada mau kirim ke transhipper itu. Nah, transhipper ini nanti yang merepacking, nanti juga yang menguruskan izin karantina dan sebagainya buat kirim ke luar negeri. Berarti keren banget ya. Berarti udah ke Amerika sama ke Israel tadi ya. Nah, itu awalnya gimana sih sampai bisa main ekspor? Karena kan kita kadang-kadang jualan masih buta banget nih ya kalau ke ekspor gitu ya. Itu gimana sampai akhirnya bisa main ekspor? Awalnya ngelihat di grup Indonesia itu ada satu senior, pernah datang ke rumahnya juga. Dia punya banyak ikan, banyak peternak inilah kolam-kolam tuh besar-besar, tapi nggak pernah jual. Oh gitu? Nggak pernah jual, selalu beli di grup itu, di grup Indonesia. Ini curiga nih orang jualnya di mana? Ternyata kita selidiki karena dulu kan kalau ditanya nggak ada yang mau ngasih tahu. Pertanyaan nih cara jualnya di mana? Gimana jualnya tuh diam aja mereka. Karena mereka nganggapnya ya kita saingan. Makanya mereka agak sedikit mengunci pintu-pintu itu. Dan ternyata pas selidikin, postingnya di grup luar. Postingnya di grup luar, di grup Amerika, di Jerman, ada di Itali, banyak grup-grup beta atau cupang itu di luar negeri. Nah, mulai dari sana ikutlah posting di grup-grup itu, habis itu posting di wall pribadi atau di feed pribadi, habis itu kita kasih hashtag sesuai dengan negara yang kita tuju. Misalnya Amerika, berarti betas USA. Kita mau targetin mana nih? Jerman, betas Jerman. Jadi mereka ngeliat, ini kan cupang Jerman, ketika mereka klik beta Jerman, ada postingan kita. Mulailah transaksi itu terjadi ada di PM atau di M-nya itu. Nah, mulai di sana transaksi lanjut biasanya ke WhatsApp, baru dealnya misalnya dia $100, baru kirimnya via PayPal. Nah, mereka bayar via PayPal misalnya $100, dan $100 ini kita terima. Habis itu baru kita mulai tanya ke transhipper kapan pengiriman dan sebagainya. I see. Oke, keren. Nah, kalau lagi mengirim gitu ya, kadang-kadang kan nggak mulus nih ya kan. Itu suka ada kendala-kendalanya nggak sih? Kayak maksudnya nggak mulus-mulusnya, kayak nanti dia nyampenya lama, terus pas nyampenya mati atau kayak gimana tuh Mas? Kalau ikan mati itu rata-rata 10%. Nah, dari 10 kiriman, misalnya kita 10 kiriman yang 10 negara lah. Ada yang ke Amerika, ke Cina, ke Jepang, terus ke 10 negara, dan salah satunya misalnya ke Cina mati. Nah, yang ke Cina ini uangnya kan masih di kita. Ada 2 sistem. Kita mau mengembalikan uangnya atau kita mau ganti ikan yang serupa. Bisa ikan yang serupa atau ikan yang harganya sama. Terus ongkirnya nambah lagi dong? Ongkirnya mereka yang tanggung. Berarti kalau ikannya kenapa-napa itu kita tulisannya seller, tapi kalau pengiriman yang tanggung teman-teman dari sana. Ada juga memang beberapa teman-teman yang nggak mau. Tapi hampir semuanya mau mereka bayar karena mereka tahu itu adalah binatang hidup yang nggak bisa dijamin kehidupannya. Walaupun kita sudah karantina, sudah kita puasakan dan sebagainya, ya tetap pasti ada kendala. Tapi jarang terjadi kalau di ikan cupang karena ikan cupang itu sangat kuat. Iya benar ya, karena ikan cupang juga nggak perlu pakai aerator ya. Betul. Ya kan ditaruh di begini juga dia bisa hidup, bisa kuat. Sendiri pun juga bisa. Betul. Ya kan? Nah, tapi kan kadang-kadang kasihan ya kan, ikan kan juga makhluk hidup nih, ya kan, sama seperti kita. Kalau misalkan dikirim gitu, apakah ada ekspedisi tertentu atau kayak gimana? Karena namanya makhluk hidup nggak bisa dikirim pakai ekspedisi yang biasa atau yang lama gitu kan, kadang-kadang ada yang lama juga kan? Ada yang lama. Jadi kekuatan ikan cupang itu bisa sampai 2 minggu. Oh gitu? Iya. Jadi ada beberapa teman yang memang pangsa pasarnya menengah ke bawah, mintanya itu sellernya selalu bilang udah pakai pengiriman ini aja.
yang lambat yang dicari. Tapi baiknya memang yang cepet. Tapi kan memang yang ditargetkan adalah menengah ke bawah. Ya sudah, mereka ngasih yang paling lambat, tapi ya mereka berani menggaransi ini, nggak jadi masalah dong. Oke, benar sih, keren sih tapi sih ya Mas, yang penting bisa ekspor ya, dan dia juga keren banget karena bisa tahan 2 minggu. 2 minggu. Berarti 2 minggu nggak makan nggak apa-apa tuh ikan Nggak apa-apa. cupangnya ya? Oh oke. Berarti tadi udah ke mana aja Mas? Udah ke 10 negara? Lebih Mbak. Oh udah kita lebih, aku sebut kira mungkin 2 doang 20 tadi lebih. si Enggak. Israel sama Amerika. Yang kalau Amerika kan udah biasa, orang udah banyak yang kirim. Kalau ke Israel kan orang agak aneh. Karena di sana kan lagi konflik dan sebagainya, tapi masih bisa ngirim ikan. Gitu. Karena yang kita kirim memang nggak 1 ekor, yang kita kirim ke PT Eksportir dan itu nggak cupang doang. Tapi cupangnya dari King Roastel Indonesia. I see. Terus ada negara mana lagi Mas? Yang belum mungkin cuma Afrika ya. Yang daerah belum, Afrika. oh berarti wow. Arab udah loh, Mbak Dina Serius? Arab kan? Iya, Arab sudah. Mbak Dina kan Arab nih. Ikan cupangnya udah main ke kampung sayanya belum Sudah. ya? Udah abis ini saya kerja sama Bang Mirza aja deh, biar bisa subhanallah. keliling dunia, gimana biar bisa pulang kampung gratis. Barang cupang ya? Oke, Mas Mirza, aku manggilnya labil banget ya, kadang Mas, kadang Bang. Nggak apa-apa. Oke, Bang Mirza, kan jadi Bang sekarang. Bang Mirza, ada nggak sih kendala-kendalanya tapi dalam usaha ikan cupang gitu? Apakah karena sekarang lagi naik daun, takutnya ntar tiba-tiba di masa-masa depan berapa tahun lagi dia nggak naik daun, ataukah ada kendala-kendala lain? Sebenarnya yang booming naik daun atau enggak itu ikan-ikan yang sekarang lagi tren aja. Kalau misalnya yang diternak atau yang dijual adalah ikan-ikan kompetisi, ikan-ikan kontes ya aman. Oh aman? Lebih tetap akan naik terus. Nah, makanya sebisa mungkin jualah, ternaklah ikan-ikan kompetisi. Jangan ikan, boleh bukannya. Nah, kalau misalnya suka ikan, ada nama Iron Man. Iya. Ikan cupang tuh namanya Iron Man. Ada Hellboy, ya kan? Ada Avatar, silakan, nggak salah. Tapi tolong sandingkan dengan ikan-ikan cupang yang memang kelasnya ada di kompetisi. Oh, I see. Jadi kapanpun ikan cupang itu dijual ya aman-aman aja. Kompetisinya banyak, jangankan di Indonesia, di luar pun asal mau. Oh, keren banget sih Mas ya. Terus berarti dari sebelum pandemik pun ikan cupang tuh udah naik daun ya? Udah naik ke daun. Oh, Mungkin udah rame. teman-teman yang baru paham itu mungkin karena sekarangnya lagi rame-ramenya. Bener. Hampir semuanya orang tuh bahkan artis-artis pada jualan ikan cupang. Iya. Jadi seolah-olah ikan cupang booming sekarang enggak. Iya. Dari tahun 2008 tuh nggak pernah stabil, selalu naik. Oh. Ya, makanya Oke sampai sih. bisa Nah. sampai segitunya ikan cupang kan. Aku pun juga baru tahu cupang rame, pelihara cupang tuh pas pandemik sih. Pandemik Tanaman kan? juga sama. Tanaman. Iya, aku kayak salah satu dari orang-orang yang tidak mengetahui ya Betul. kalau ikan cupang ini ternyata dari zaman dulu, dari Dari zaman dulu. bala naik terus. Naik Ya, jadi terus. mungkin ini adalah ladang yang sangat baik nih untuk teman-teman apalagi mahasiswa yang ingin memulai usaha. Ikan cupang adalah pilihan yang sangat tepat. Ayo kita jadi saingannya Bang Mirza. Ayo. Nggak, tapi kita harus walaupun bersaing harus secara sehat ya. Iya, bersanding. Bersanding, setuju banget. Apalagi tadi di Instagramnya juga dibantu nih ya kan. Dibantu. Teman-teman kalau ada yang mau jualan bakal dibantu sama King Roastel. Wah, bajunya kayaknya King Roastel nih, saya Iya lihat-lihat dong. nih. Weh, keren. Ini Aku pun dapat sama, tuh ini bajunya. pun dapat dari endorsan ini. Dapat dari endorsan, tapi King Roastel. Ya, King Roastel ada satu percetakan gitu, dia bawa kirim 40 baju kayak gini buat semua teman-teman di King Roastel. Wow, cool. Tanpa mengeluarkan biaya, alhamdulillah ya kan. Hebat. Jadi nggak cuma fangsanya udah nggak cuma ikan cupang aja, bahkan jersey, terus sekarang ada sepatu. Ini hampir semua yang saya pakai nih endorsan. Sampai gelang aja nih endorsan. Tapi nggak apa, berarti itu inovasi ya. Inovasi. Karena nggak coba dari ikan tuh ternyata banyak banget inovasi-inovasinya. Kayak dari ikan cupang bisa bikin baju ya kan, baju Betul. cupang atau baju komunitas. Betul. Atau mungkin gelang yang ada ikannya gitu-gitu kan, itu sebuah inovasi juga ya kan. Mungkin teman-teman kalau misalkan takut nggak bisa merawat ikannya bisa juga bikin merchandise-nya. Betul. Jadi Ya nggak kan? harus ikan cupangnya. Bener, tapi ikan cupang aja nggak apa-apa, ayo kita kalahkan dia. Jangan gitu ya, nggak boleh gitu ya. Nggak apa-apa, kalau semangat buat semangat nggak jadi masalah. Nggak semangat nggak masalah. Siapa tahu bisa jadi penyemangat kan? Betul sekali. Kalau yang paling mahal di King Roastel tuh ikan apa? Yang pernah dijual Hellboy itu 25. 25 juta? Iya. Oh, itu paling mahal 25 juta? Yang pernah dijual ya. Tapi kalau misalnya yang standar itu Blue Rim itu sekitar 10-an juta, 10 juta lah. Oh, Terus kalau ikan roster rata-rata 1 jutaan, tapi ya lumayan banyak Oke. yang perputarannya. Kalau aku nih ya, aku pengen beli motor. Betul. Tapi ternyata balik lagi, ikan cupang ini pasarnya sangat besar sekali ya. Mau 10 juta, 20 juta, ada aja ininya ya Mas ya. Ada aja yang beli ya. Ada aja. Ada aja yang beli, ada aja marketnya gitu ya. Ada aja orang-orang yang duitnya tuh nggak kepake gitu.
Nah ini menarik banget nih. Gimana caranya Bang Mirza bisa mendapatkan market itu gitu? Karena kan kadang-kadang kita mau jual ikan 25 juta, aduh lakunya kapan ya? Kayaknya 2 tahun nih baru laku nih gitu. Tapi kenapa bisa langsung Ya laku? Nyari makanya marketnya gimana? di Instagram kita, entah itu media sosialnya, entah yang kalian pakai apa, ya kasih tahu ikan-ikan kalian itu berkualitas. Oke. Kasih postingan ikan-ikan kalian menang, kontesnya di mana, terus bagaimana cara pelatihannya, kasih edukasi ke teman-teman kalau ikan bagus tuh seperti apa, ikan yang sakit tuh harus gimana perawatannya. Jadi mereka suka dan mereka mau ngebeli ikan cupang. Nggak cuma ikannya yang dibeli, tapi yang dibeli adalah ya kekeluarganya. Oh nih orang ini jual ikan cupang, tapi ngasih tahu juga edukasinya, bagaimana cara ngerawatnya, bagaimana kompetisinya dan sebagainya, seperti itu. Betul, Jadi banyak teman-teman yang datang ke rumah itu nggak beli ikan cupang, banyak ngobrol kayak gini, ngobrol ya lama-kelamaan ternyata ada bisnis sampingan dan yang lainnya, tapi tetap bertemakan ikan cupang juga. Oke, menarik banget sih. Berarti benar banget, kita jangan cuma mikirin cuannya aja nih mau jual ikan cupang, tapi kita juga harus mengedukasi. Kasih tahu cara perawatannya seperti apa, yang baik kayak gimana, ya kan? Ya karena mungkin banyak orang yang kuat beli ikan cupang dengan harga jutaan, tapi sedikit di antara mereka yang mau buat ngerawat. Bener banget sih. Bener banget, karena kan ngerawat harus diganti airnya, ya kan? Apalagi kalau orangnya banyak duit, berarti kerjaannya udah sibuk banget tuh, ya kan? Ada gak? Kalau mungkin ada kipernya, ada yang jaga nggak jadi masalah sih. Iya. Gue sibuk tapi ada yang ngurusin, oh nggak jadi masalah. Oke, keren banget. Terus kayak kalau kontes-kontes gitu tuh, itu juga ada feedback bagusnya juga ya, ikut-ikut. Kalau buat seller tuh banget ya, karena posisinya mungkin harga trofinya nggak seberapa mewah atau uang peminatnya nggak seberapa besar. Tapi ketika nama kita sudah dikenal menjadi salah satu jawara di satu kompetisi, itu land anakan ikan yang jawaranya itu asal mau jualnya cepet. Bahkan ikan-ikan tuh banyak yang di inden. Belum dikawinin, itu sudah banyak yang transfer buat anakannya. Waduh, cool banget ya. Fix banget sih, saya mau nih habis ini berguru ya. Habis ini saya berguru ya. Siap. Bawain ya, kepala kebo. Bukan kepala cupang. Oke, terakhir nih kita lihat dulu ikan apa yang sudah dibawa hari ini. Udah ada display di sini. Ini ada HMDT, Hard Moon Double Tail. Ini ada Hard Moon Red. Ini karena dibuka skatnya dan dia kedinginan, dingin banget ya di sini. Jadi nggak bisa flaring nih atau ngedok, karena skatnya dilepas. Tapi kalau digituin dia nggak bakal berantem ya? Udah capek dia tadi. Udah capek. Udah capek dia. Udah baikan dia. Oke. Mas Mirza, thank you banget. Thank you banget ngobrol-ngobrolnya. Ntar kita bakal ngobrol-ngobrol lagi. Dan sekarang aku pengen ngobrol-ngobrol sama narasumber kita yang kedua. Nah, ini luar biasa banget nih ya. Aku akan langsung ngobrol-ngobrol dengan Mas Oji yang sudah standby bersama dengan aku. Boleh langsung bergabung, Mas Oji? Halo Mas Faru Rozi, gimana kabarnya hari ini, sehat ya? Alhamdulillah sangat baik dan sangat sehat. Sangat baik. Semangat banget nih Mas kayaknya ya? Ya, harus dong. Oke, Mas kayaknya langsung pengen ini nggak sih Mas, berbisnis cupang nih setelah mendengar Mas Mirza cerita banyak banget hari ini. Sangat. Saya senang sekali. Iya. Oke, Mas Oji boleh perkenalkan diri terlebih dahulu, Mas Oji silakan. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kawan-kawan, teman-teman, khususnya pada sore hari ini, teman-teman mahasiswa dimanapun teman-teman berada. Senang sekali bisa hadir kembali di tengah-tengah milenial, di tengah-tengah teman-teman bisa semangat dalam mengikuti webinar ini, karena saya kira perlu untuk kemudian bisa hadir dan bisa mengikuti apa yang dipaparkan oleh narasumber Bang Mirza ya. Bang Mirza ini karena di masa pandemi ini saya kira susah sekali ya, khususnya pada teman-teman mahasiswa dan para pemuda ini mencari kerja gitu. Artinya kita dituntut untuk produktif melaksanakan atau menyambung kehidupan. Di samping kita tetap kuliah online, tetapi juga di sisi lain kita juga harus mempersiapkan apa langkah ke depan ketika kita terjun ke masyarakat. Nah, ini yang menjadi PR kita bersama, khususnya para mahasiswa, yang mana sudah banyak teman-teman dan kita melihat di masa pandemi ini
banyak teman-teman berinovasi, berkreatif, membuat suatu inovasi. Salah satunya itu Bang Mirza ya kan sudah sudah real gitu, terlihat hasilnya. Nah, makanya kita sama-sama mendorong teman-teman mahasiswa khususnya dan para pemuda dimanapun teman-teman berada untuk bisa semangat menggerakkan usaha-usaha kecil UMKM yang mana ini sangat diperlukan sinergitas dan kolaborasi. Saya kira 2 poin ini yang penting kita kantongi bersama gitu, kita upayakan bersama, karena di masa 4.0 ini kita tidak bisa berdiri sendiri, artinya kita juga butuh teman sosial, teman di dunia maya, di dunia nyata juga perlu untuk bisa membangun sama-sama usaha gitu, usaha apapun itu. Jadi saya kira 2 poin itu sinergitas dan kolaborasi di era 4.0, apalagi kan di masa pandemi gitu Mbak ya. Jadi kan disinggung juga kan terkait beberapa hal-hal yang kemudian mendorong kita untuk keluar dari zona nyaman, karena beberapa mahasiswa para pemuda itu tidak bisa keluar daripada zona nyamannya sendiri. Nah, ini yang saya kira saatnya milenial berkarya, dan senang sekali Forum Mahasiswa Merah Putih hadir di tengah-tengah mahasiswa aspirasi Indonesia. Mudah-mudahan ini sebagai wujud kita untuk wujud mahasiswa untuk mendukung upaya-upaya yang kemudian diperdayakan di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah pandemi ini untuk bisa menjadi solusi yang terbaik dan yang paling baik. Mungkin seperti itu yang ingin saya sampaikan kepada para teman-teman mahasiswa yang hadir di acara kita. Oke, luar biasa sekali Mas Oji. Aku pengen ngobrol-ngobrol dikit sama Mas Oji, nggak apa-apa ya Mas ya? Oke, Mas boleh. Mas Oji, ini kan fenomena ikan cupang kan lagi naik daun banget nih ya di masa pandemik ya Mas ya? Nah, kalau menurut Mas Oji sendiri, apakah ini adalah masa-masa yang sangat baik untuk mahasiswa memulai berwirausaha di bidang ikan cupang ini? Atau tidak, gimana tuh Mas? Ya, di waktu apapun sebetulnya baik ya. Cuman kita melihat memang peristiwa yang hadir di tengah-tengah masyarakat ini sedikit menyulitkan atau memberi kebiasaan yang baru gitu. Artinya yang saya sampaikan tadi 2 poin itu, dan kita harus keluar daripada zona nyaman kita. Nah, di situ kan ada bahasa trigger ya, kalau bahasa pemuda sekarang tuh kita jadi ke-trigger nih untuk bisa usaha apa aja. Nah, mungkin salah satu cupang ini kalau boleh cerita Mbak, di lingkungan saya itu pemuda-pemudanya memang sudah mulai aktif, sudah mulai giat untuk bisa kayak Bang Mirza ini gitu, untuk bisa jual cupang kah atau ikan-ikan hias yang lain. Artinya dari usaha-usaha kecil ini saya yakin sangat bisa untuk menjawab tantangan atau usaha-usaha kecil seperti ini untuk bisa maju gitu. Oke, luar biasa sekali. Terus Mas, gimana pandangan Mas Oji nih? Apakah sebaiknya mahasiswa ini perlu strategi khusus untuk mencari peluang usaha di tengah pandemi ini, Mas Oji? Nah, untuk tadi apa khusus? Strategi khusus. Oke, strategi khusus ya. Gimana tuh Mas? Wah, kalau untuk berbicara strategi khusus, saya kira mahasiswa sudah punya banyak teori-teorinya seperti itu. Cuman mungkin dari strategi-strategi yang ditawarkan oleh teman-teman mahasiswa ini adalah yang kurang, atau mungkin yang saya lihat, yang saya pandang itu kurang adalah aksinya gitu, aksi nyata ya, itu aksi nyata untuk kemudian bisa saya bisa untuk mencapai satu hal ini gitu, untuk usaha ini walaupun kecil, tetapi itu tadi, kalau kita sudah melihat pasar, artinya mahasiswa sendiri kan universal ya. Artinya tidak di kotak-kotakan harus kampus ini, tetapi kemudian dasar atau nama mahasiswa sendiri itu sangat universal dan sangat dilihat begitu oleh masyarakat. Tetapi dalam hal ini mahasiswa juga harus menawarkan usaha-usaha atau menawarkan gagasan-gagasan yang tentu dekat dengan masyarakat gitu. Entah apapun usaha kecil yang mengikut sertakan masyarakat, itu sangat, saya kira, strategi yang sangat bagus gitu untuk jadi
top to bottom gitulah, untuk bisa ke bawah lah ke masyarakat kan, karena paling penting kan masyarakat sendiri yang paling merasakan gitu akibat pandemi ini. Usaha jadi nggak ada, usaha jadi hilang, karyawan jadi pengangguran banyak gitu dan sebagainya. Saya kira itu, Mbak. Oke, menarik sekali ya Mas Oji ya, luar biasa sekali. Nah, pertanyaan terakhir nih Mas Oji, aku seneng banget soalnya ngobrol sama Mas Oji hari ini karena semangat sekali sepertinya ya. Mas Oji, abis ini Mas Oji sendiri kira-kira kepikiran nggak sih untuk membuka peluang usaha? Iya, kalau saya sendiri pasti ya Mbak, karena saya masih muda, saya masih berjiwa muda, saya masih banyak teman-teman yang support saya, dan ini saya kira menjadi pasar yang baik gitu untuk bisa membuka usaha apapun itu gitu. Dan yang dekat ini saya lebih suka ke usaha fashion gitu, karena kan fashion ini tidak akan mati ya sebetulnya, mau kita sampai tidak termakan oleh zaman gitu. Tapi ini yang mimpi-mimpi yang saya share gitu ke teman-teman, bahwa kita harus bermimpi apapun itu, mau kita buka usaha sekecil apapun, mulai dari fashion, dari bawah sampai atas, sepatu, kaos kaki, celana, dan sampai hoodie dan sebagainya. Atau yang banyak kalangan anak muda hari ini garap atau diusahakan adalah seperti clothing baju gitu, terus buka usaha godang lokal sepatu dan sebagainya. Nah, itu yang membuat saya ini pengen gitu Mbak untuk bisa usaha, karena ini lagi ramai dan tentu tidak hanya didukung oleh waktu-waktu pandemi hari ini, tetapi juga kemudian setelahnya adalah outputnya setelah pandemi ini kita mau ngapain kan gitu. Ini oke, kita pandemi ini kita bisa ngejalanin, cuman kan pada intinya jawabannya adalah setelah nanti pandemi kita sudah bisa apa dan sudah punya apa, saya kira gitu. Saya kira Bang Mirza juga berpikir seperti itu kan, tidak hanya menyiapkan gitu setelah pandemi ini kira-kira cupang ini masih marak atau tidak kan, seperti itu. Nah, itu juga yang saya tumbuhkan di dalam diri saya untuk seterusnya nih nanti, jadi tidak didukung oleh waktu-waktu yang tertentu, saya kira itu. Oke, menarik sekali Mas Oji, terima kasih banyak. Mungkin Bang Mirza mau menanggapi tanggapan Mas Oji, atau mungkin mau menambahkan pandangan-pandangannya mengenai millennials zaman now atau mahasiswa di zaman now? Kalau saya sih rekomendasi ketika mahasiswa ingin usaha, itu apa yang dia jadikan hobi. Ya, hobinya apa, atau yang paling dia suka apa, atau yang paling dia kuasai apa, itu yang dijadikan usaha. Nggak melulu harus fashion, nggak melulu harus ikan cupang. Kalau misalnya dia punya fashion yang lain, mungkin dia suka kucing, mungkin dia suka ternak yang lain, itu lebih bagus dibanding harus ikut-ikutan teman-teman yang sudah jadi. Itu yang harus kita pegang utama. Jadi lakukan yang kalian suka. Jadi ketika usaha itu mungkin belum berdampak positif yang tinggi, kalian akan merasa, oh ya gue suka itu, nggak apa-apa. Ya sebulan ini laku satu ya nggak apa-apa. Sebulan ini belum laku ya nggak apa-apa. Yang penting kita suka dulu. Ketika kita suka dan kita kuasai ilmunya, tinggal istiqomah aja. Setelah istiqomah pasti kok bakal berhasil ya. Karena jangan lupa iringin doa kan gitu, jangan usaha doang, doanya nggak ada ya, kita iringin doa insya Allah akan berhasil. Dan itu yang bakal jadikan mahasiswa nanti ada kemungkinan pendapatan utama mahasiswa nanti setelah lulus bukan jadi sesuai ya kayak pribadi. Ini dosen sastra tapi pendapatan utamanya bukan dari sastra ataupun bukan dari ngajar, tapi dari ikan cupang, karena ikan cupang yang ibaratnya yang saya suka. Nah, mungkin pun kalian akan merasakan itu. Kadang-kadang mendapatkan uang yang tidak sesuai dengan jurusan. Ya, tapi yang penting kan kita tetap mengamalkan ilmu kita biar tetap tidak mubazir ilmu yang kita tekuni di kampus itu. Wow, keren, setuju banget sih ya. Yang penting suka dulu, hobinya apa dijalankan, ya kan, jalankan dengan istiqomah, dengan hati yang lapang ya, dengan senang hati, insya Allah sukses. Luar biasa sekali. Oke Mas Oji, ada yang mau ditambahin lagi mungkin Mas Oji terakhir? Atau sudah cukup? Terakhir ya Mbak, aku pengen pesan sama teman-teman mahasiswa dimanapun teman-teman berada, apapun niat baik dan niat untuk kemudian bisa
maju gitu. Karena kan ini saya kira saya ambil karyanya dari saatnya milenial berkarya. Karya yang saya ambil ini karya. Kalau berbicara tentang karya, mungkin teman-teman mempunyai karya masing-masing. Dan saya kira itu lakukan atau ciptakan karya itu sendiri, karena kita tidak tahu teman-teman ini menganggap karya kita ini seperti apa gitu. Yang bisa mengapresiasi karya kita sendiri ya kita sendiri gitu. Jadi lakukan apapun karya itu, selagi itu tidak merugikan siapa-siapa, kita suka, kita menjalaninya dengan senyuman, saya kira itu adalah langkah kecil mahasiswa menjawab tantangan zaman. Mungkin itu Mbak. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak Mas Oji. Ya. Sehat selalu, stay safe Mas Oji. Pokoknya sehat-sehat buat Mas Oji. Terima kasih banyak. Ya. Oke, luar biasa sekali. Tadi kita udah ngobrol-ngobrol sama Mas Oji. Tadi kita juga udah ngobrol sama Bang Mirza. Sekarang adalah saatnya kita semua ngobrol-ngobrol sama teman-teman milenial. Aku udah gak sabar banget nih pengen cepet-cepet ngobrol sama teman-teman milenial. Mungkin teman-teman ada yang mempunyai pertanyaan, boleh banget ditanyain karena sekarang kita sudah masuk kepada sesi Q&A. Jadi silakan buat yang ingin bertanya, kita akan buka untuk 3 orang penanya terlebih dahulu. Tapi sebelumnya aku mau menginformasikan jangan lupa untuk kameranya dinyalakan atau diaktifkan biar bisa terlihat muka-muka gantengnya dan juga muka cantiknya. Jangan lupa juga raise hand. Alright, mungkin udah kita bisa buka sekarang ya untuk sesi Q&A untuk 3 orang penanya terlebih dahulu. Silakan jika ada yang ingin bertanya, kasih tahu namanya, kuliahnya di mana, dan ingin bertanya kepada siapa. Halo teman-temanku semuanya, sahabat-sahabatku di rumah. Silakan raise hand, jangan lupa raise hand dulu. Antusiasmenya luar biasa sekali di hari ini ya. Ayo kameranya nyalain coba semuanya. Aku mau lihat teman-teman ganteng dan cantik-cantikku pada hari ini. Halo, rame banget tuh, ada Reza, ada Dela. Hai Dela, silakan. Oke, sambil nunggu teman-teman raise hand atau pengen bertanya di sesi Q&A ini untuk 3 orang penanya terlebih dahulu ya. Aku ingin menginformasikan bahwa di penghujung acara aku akan ada kuis. Pokoknya aku akan kasih pertanyaan dan syaratnya gampang banget, cuma follow sosial media kita aja. Kalau udah follow sosmed kita, aku kasih pertanyaannya dan kalian bisa menjawab pertanyaannya. Aku langsung akan membagi-bagikan hadiah. Untuk 1 orang itu ada Rp150.000. Yeay! Tapi nanti ya di sesi selanjutnya. Sekarang kita Q&A dulu nih. Mungkin ada yang ingin bertanya sekali lagi? Silahkan. Jangan lupa untuk raise hand. Halo, ada Faza di sebelah sana. Ada Alina juga, ramai banget hari ini. Halo, selamat sore. Ada siapa dan dari kampus mana? Silakan. Halo, selamat sore Kak. Perkenalkan saya Aris Dono dari Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Hikmah Jakarta. Oke. Ingin bertanya sedikit tentang apa yang disampaikan oleh Bang menginspirasi mahasiswa tadi, itu yaitu yang pertama yang saya tanyakan, bagaimana cara membentuk jiwa yang istiqomah ketika kita melakukan suatu usaha. Kan setiap menjalankan suatu usaha pasti banyak mengalami problematika atau mungkin itu kendala-kendala. Yang pertama itu adanya pelanggan yang belum mengetahui, mungkin ada pelanggan yang tidak tahu, terus tidak adanya pemasukan di setiap harinya. Itu bagaimana untuk menjalani keistiqomahan supaya kita terus bergelut dan berusaha itu. Ini belajar saya, Pak. Oke, terima kasih banyak atas pertanyaannya. Tadi namanya siapa sayang? Aku lupa namanya. Arif, Pak. Arif. Iya. Oke, terima kasih banyak Arif atas pertanyaannya. Mungkin Bang Mirza ingin langsung menjawab. Istiqomah ya. Gimana caranya agar kita selalu istiqomah? Kadang-kadang kan usaha kan ada up and down-nya, ya kan? Agar kita selalu istiqomah. Gimana? Orang itu bisa istiqomah biasanya pertama karena kalau dia berhenti dia nggak bisa hidup. Oke. Ya, pendapatannya dari situ aja. Ya, mulai dari sekarang coba berhenti untuk nyusahin orang tua. Hidup mandiri. Oke, itu pertama. Jadi kalau nggak bisa ngasihin uang dari usaha kita, ya nggak bisa. Harus bisa menghasilkan uang. Jadi kita ada tekanan. Tapi kalau misalnya kita masih ada zona nyaman ketika ya udah gue jualan nggak laku nggak jadi masalah, tinggal masak apa. Nah ini
masalahnya. Itu yang pertama ya. Oke. Yang kedua adalah kita sudah merasakan enaknya. Ya, kita tahu jualan kita ini kalau terjual atau kalau sudah bisa goal satu barang lah, satu produk, itu nikmatnya luar biasa. Nggak cuma karena uangnya, tapi karena rasa syukurnya. Iya. Makanya teman-teman kalau di pesantren biasanya kita dikasih bekal, nggak cuma doa, kita juga disuruh baca surat waqiah, kita suruh sholat duha, kita juga sering-sering terus bersyukur. Nah, mulai di sana kita udah tahu nih, ya kita pasti akan sukses, kita yakin, kita optimis, ya udah terusin, kita istiqomah. Tapi kalau misalnya kita sudah mulai merasa down, sudah, kita kembali kepada Tuhan. Kita berdoa, kita biasanya meminta, pasti istiqomah. Tapi kalau misalnya dua tadi masih ada zona nyaman, ya kalau misalnya nggak laku jualan cupang deh dulu. Kalau jualan cupang nggak laku, gue bisa teriak sama emak gue, ya nggak akan sukses. Ya kalau gue nggak laku, gue bisa minta sama pacar gue misal, ya nggak akan sukses. Tapi kalau misalnya kita sudah hilangkan sekat itu, walau nggak laku ya gue mati, bahasanya gitulah. Ya mau nggak mau kita akan berjuang lebih gigih, lebih serius, dan akhirnya istiqomah itu akan terjaga sampai kita benar-benar berada di puncak. Oke, luar biasa. Berarti ini adalah istiqomah/optimis juga gitu ya. Keren, luar biasa banget. Oke, sudah terjawab ya Arif ya tadi pertanyaannya ya. Semoga membantu. Amin. Terima kasih atas pertanyaannya. Terima kasih juga Bang Mirza atas Sama-sama, jawabannya. Diba. Oke, sekarang kita akan lanjut ke pertanyaan yang kedua. Silakan jika ada yang ingin bertanya langsung raise hand aja. Wow, sudah ada di sana. Halo, selamat sore. Ada siapa? Hai, halo. Siapa namanya? Coba suaranya dinyalakan Nyalakan dulu. dulu. Ayo, pasti suaranya belum dinyalain nih, lupa ya. Silakan suaranya nyalain dulu. Nggak ada suaranya soalnya. Oke, sudah ada. Ada siapa di sana? Nama saya Fikri ya. Saya dari Saya mau bertanya tentang bisnis apa yang cocok untuk mahasiswa di kala pandemi ini kan. Ya tahu sendirilah, susah kemana-mana gitu kan. Jadi harus apa-apa lewat sosial media, sama saya juga gitu. Kuliah lewat sosial media gitu kan. Itu pertanyaannya, kira-kira bisnis apa yang cocok untuk mahasiswa di kala pandemi ini? Oke, terima kasih banyak atas pertanyaannya. Bang Mirza mau langsung dijawab? Boleh? Ya, silakan. Udah dijawab kok tadi sama dia. Bener, pertama ngapa-ngapain susah, Bener. tapi harus lewat sosial media. Media. Ya gitu. Apa yang kalian suka, apa yang kamu suka, tampilkan di sosial media, akan jadi sebuah peluang usaha, itu udah pasti. Oke. Ya, kalau misalnya mau usaha offline ketika pandemi kayak gini, ya susah. Tapi kalau misalnya tadi udah ngapa-ngapainnya susah, kecuali sosial media, ya posting kegiatannya setiap hari itu apa yang mau dijadikan usaha. Ini kan masalah, ya. Termasuk ketika teman-teman di mahasiswa, karena ngajar juga, Yeah. banyak mahasiswa yang pada ngeluh, Pak ini susah cari buku. Ya udah, karena susah cari buku apa yang dicari? Oh, buku misalnya tentang masak. Masak apa yang susah? Kalian yang buat, kalian jadi trend center, kalian jangan mau jadi followers mulu, tapi setidaknya kalian jadi trend center, mulai dari kalian. Tulis apa yang kalian suka. Kalau sukanya masak ya masak. Kalau sukanya ngaji ya tulis tentang dakwah, seperti itu kan. Kalau yang sukanya fashion, mau ngukir alis ya silakan tulis ya, sehingga teman-teman ketika di media sosial mencari tentang misalnya cara pakai alis atau sifat, nggak ngerti namanya apa ya, nah mereka melihat tulisan kalian seperti itu, bagaimana cara pakai sepatu yang benar gitu kan. Ada ikat-ikatan yang aneh-aneh, ya tulis. Kalau kalian memang kerjanya cuma ikat sepatu, yang penting di-share di media sosial. Jadi kan lakukan apa yang kalian suka, apa yang kalian kuasai, dan kalian posting di Instagram kalian atau di media sosial yang kalian gunain. Itu usaha yang terbaik. Oke. Iya. Nanti lama-lama usahanya akan mengikuti perkembangan juga ya. Kalau misalnya pandemi 1 tahun lagi, selesai 1 tahun kalian udah terkenal. Betul sekali. Jadi kalau misalkan kayak tadi ya, ikat sepatu, sesimpel ikat sepatu, ikat aja terus sepatunya. Tutorial ikat sepatu. Yang penting istiqomah tadi. Betul. Mungkin kayak bisa diiringi dengan bercandaan atau apa gitu kan. Iya. Terus mungkin kan lama-lama
kalau jadi concernnya sepatu-sepatu mungkin ntar bisa usaha sneakers. Betul. Ya kan, atau enggak bisa usaha cuci sepatu. Betul. Ya kan, berawal dari yang disukain dulu hobinya apa, terus diposting aja. Ntar juga lama-lama akan kelihatan arahnya Iya. pengen kemana nih gitu. Luar biasa sekali Bang Mirza. Terima kasih banyak atas Sama-sama. jawabannya. Semoga terjawab ya. Oke, sekarang kita akan move ke pertanyaan yang ketiga. Silakan, boleh raise hand. Boleh langsung bertanya saja. Silakan adik-adikku. Ada Arif tadi, ada Lina, lalu juga ada Hasan. Hai, selamat sore. Ada siapa namanya? Ada Arif Mbak dari WNJ. Arif dari Arif juga. UNJ. Arif pada kumpul ya? Pasaran Mbak namanya. Saya mau Oke. nanya dong Boleh. sama Mas Mirza. Boleh. Untuk cupang ini yang sekarang lagi naik tuh jenis apa ya Bang? Sama yang paling tinggi dibanding dari yang paling tinggi sama yang paling murah dah jenis-jenisnya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Mungkin boleh langsung dijawab? Sama, kalau jenis sama-sama plakat tapi namanya yang berbeda. Ada karena penamaan kan nggak cuma dari jenisnya tapi juga dari warnanya. Yang sekarang lagi paling tinggi Iron Man, warnanya Oke. merah, bintik-bintiknya warna bling ke gold ya, Oke. keemasan. Dan yang paling murah ikan-ikan yang kalian kenal dulu namanya Belgi. Ya itu rata-rata buat ikan aduan. Atau Belgi, ada juga ikan-ikan adu yang buat teman-teman di SD, anak-anak kecil. Nah itu yang Oke. paling murah. Jadi yang paling mahalnya tetap sama-sama plakat yang lagi trennya Iron Man, ada juga Avatar. Tapi rata-rata sekarang lagi cari Iron Man. Habis itu yang paling rendahnya ya Belgi. Mungkin kalian biasanya bisa menemukan ikan harga 5.000 ke bawah di ikan-ikan itu. Oh, oke. Oke, semoga sudah terjawab ya Arif ya. Oke, terima kasih banyak Bang Mirza atas Sama-sama. jawabannya. Luar biasa sekali. Aduh, senang banget aku hari ini antusiasme mahasiswa luar biasa banget ya. Pokoknya semoga sehabis ini mungkin ada yang langsung ingin membuka usaha ya Amin, kan. amin. Mungkin ada yang langsung pengen jualan cupang atau mungkin ada yang langsung pengen kerja sama Bang Mirza juga boleh banget ya membuka Boleh, lapangan pekerjaan ya boleh. sekarang ya. Butuh MC nih. Oh boleh banget, saya dengan senang hati. Oke, sekarang kita udah sampai kepada waktu atau acara yang sudah ditunggu-tunggu sama teman-teman milenial semuanya. Kita mau bagi-bagi hadiah nih sekarang. Aku punya kuis hari ini. Nah, untuk kuisnya ini syaratnya yang pertama follow sosial media kita yang sudah kita tulis di bawah sini ya. Langsung di follow sekarang juga sosial media kita. Karena kalau belum follow nggak boleh jawab atau nggak boleh ikutan kuisnya. Galak nih aku. Oke, kalau udah di follow sosial media kita, langsung aku kasih pertanyaannya. Nah, kalau udah aku kasih pertanyaannya, nanti akan dipilih sama tim kita, boleh langsung raise hand aja dan langsung dijawab. Pertanyaannya adalah jeng 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 jeng. Pertanyaannya, ini untuk satu orang yang beruntung ya, mendapatkan Rp150.000. Berapa omset King Rose Tail Indonesia sekarang? Ayo langsung dijawab, silakan. Ayo dijawab. Ada yang tahu kah omsetnya berapa? Kalau menyimak percakapan kita dari awal pasti tahu ya Bang Mirza ya. Betul, Ayo betul. silakan. Ayo berapa nih omsetnya? Ada yang sudah tahu? Mungkin bisa langsung resen aja. Akan aku kasih Rp150.000 untuk teman-teman yang bisa menjawab pertanyaannya dengan benar. Silakan. Ayo, tadi ada Arif, ada Mala, terus juga ada Fikri. Tuh rame banget tadi aku sebut lagi namanya. Hai semuanya. Sudah ada kah yang mengetahui jawabannya? Silakan adik-adikku, adik-adik tercinta. Boleh langsung dijawab. Hai, ada siapa di sana? Namanya? Halo, nama saya Aspan. Aspa. Penghasilan ring stool itu 50 juta per bulan, Pak. Salah apa benar, Pak? 50 juta per bulan, salah atau benar? Benar, karena awalnya pertama kita hubungin ada 50 juta itu. Betul. Betul. Makasih, Pak. Yeay. Tapi mungkin dikoreksi dikit kalau 50 juta itu tadi Yang offline. yang offline, Iya. tapi emang kita tadi ngebahasnya Bahasanya itu. itu. Ya? Jadi yang Oke. disimak itu. Tapi bukan 50 juta ya, Ci. Pak. Lalu Tapi nggak apa itu offline. salah atau benar, Pak? Kenapa? Lalu salah atau benar? Benar. Yeay, congratulations. Kamu mendapatkan hadiah sebesar Rp150.000. Yeay. Ntar akan di follow up sama tim kita ya. Thank you so much. Ya, mau bikin pertanyaan dong?
Mau bikin pertanyaan? Iya, nanti Oh, dikasih boleh, buku cetak cupang ekspor. Wow, luar biasa. Makin mantep nih antar kalau bisa cupang ya. Biar semangat Biar ya. semangat. Ayo, Siapa ayo. tahu habis baca buku King Roastel kan habis itu jadi bener jualannya. Ini MC-nya boleh ngejawab juga nggak? Jangan. MC-nya nanti kirim aja lah gampang. Oh ya udah, oke siap. Kita kasih buku ya, kita kasih buku ya. Kita Oke. kasih buku. Pertanyaan adalah, tadi kan ada yang nanya tuh Bang Arif, ikan apa yang lagi rame atau yang lagi paling mahal? Nah, siapa yang bisa jawab, kasih buku. Oke, ada yang bisa jawab? Resen. Ayo, ikan apa yang paling mahal ya Ya tadi? paling mahal yang tadi saya sebutkan. Ayo, pasti Yang nih. lagi banyak dicari orang. Yang lagi banyak dicari orang. Pasti langsung pada googling nih ya. Tadi kan disebutin pertanyaan terakhir. Tadi udah pertanyaan terakhir disebutin, tadi udah sempat kita bahas juga ya. Iya. Hai. Halo. Siapa namanya sayang? Rapli, Rafli. Dari kuliahnya di mana? Universitasnya? Bina Insani, Oke. Bina Insan. Jawabannya adalah, silakan dijawab. Iron Man. Iya betul. Yeay, congratulations. Nanti ke tim kirim alamat ya, nanti dikirimin Ya. dari King Roastel langsung, oke? Oke, pokoknya ntar dikirim aja alamatnya, nanti akan dikirimin hadiah sama King Roastel ya. Oke. Akan di follow up sama Ya, tim. terima kasih. Sama-sama, sukses selalu. Oke, tadi aku udah kasih satu pertanyaan ya kan, satu kuis udah langsung dijawab, udah dapat hadiah. Oke. Bang Mirza juga udah kasih. Sekarang aku pengen kasih lagi satu nih. Wih, Karena banyak kita nih, kayaknya nggak kelar masih kita. punya waktu yang cukup panjang. Iya, nih, masih. ya. Hadiahnya masih banyak Masih. sebenarnya. Oke, satu pertanyaan lagi deh, nggak apa-apa ya. Betul. Karena di sini luar biasa sekali deh pokoknya hari ini. Oke, untuk pertanyaan yang selanjutnya. Nah, ini sekali lagi pokoknya harus follow sosial media kita. Jangan sampai nggak di-follow sosmednya ya. Oke, pertanyaan yang selanjutnya. King Roastel Indonesia pengirimannya kan udah go internasional nih, ya kan? Nah, sudah kemana aja? Coba sebutkan minimal 3 negara. Ayo, ke negara mana saja kah King Roastel Indonesia sudah mengekspor ikan cupangnya? Ayo silakan, raise hand. Ayo, silakan. Siapakah yang bisa menjawab? Halo, ada siapa di sana nih? Kayaknya yang tadi nih ya. Rajin dia nih. Rajin loh kamu loh. Tadi namanya Fikri ya, bener nggak? Suaranya kayaknya belum diaktifin nih Fikri. Halo Fikri. Kalau nggak salah Jepang, Amerika, sama apa sih itu? Wow. Jerman ya? Apa? Betul. Jepang, Amerika, Jerman. Betul. Yeay. 3 kan minimal. Ya, oke, selamat. Yeay, congratulations. Gampang ya nyari duit ya? Sebenarnya tapi sebenarnya ini pertanyaannya gampang banget loh. Iya. Karena tahu nggak kenapa? Karena kan sebenarnya semua negara bisa aja disebutin. Karena kan Iya. tadi Bang Mirza bilang cuma satu yang belum kan, Afrika doang. Afrika yang belum. Harusnya aku bilangnya tadi 20 negara gitu ya. Biar Lempar bangko, woi. Yeay, jangan dong. Kirain. Oke, luar biasa banget. Tadi kita udah bagi-bagi hadiah ya kan? Oke. Udah bagi-bagi hadiah, terus juga Bang Mirza tadi tiba-tiba pengen bagi-bagi buku juga si Iya. Bapak dosen ini. Dan nanti pokoknya langsung di follow up sama tim ya, Oke. Bang Mirza ya. Dan sekarang aku pengen lanjut lagi, aku pengen bagi-bagi hadiah lagi nih satu. Serius? Karena aku orangnya sangat baik sekali Banyak ya. juga hadiahnya. Di hari ini ya kan. Tapi sekarang ini agak beda, kita platformnya berbeda di Instagram. Jadi teman milenials bisa langsung cek Instagram kita. Pokoknya langsung dibuka Instagram kita. Karena kita udah posting satu gambar jenis ikan cupang di Instagram @mahasiswainspirasi.indonesia. Tulisannya adalah MHSWA_inspirasi.indonesia. Nah, terus langsung dijawab aja di kolom komentar kita. Nanti kalau misalkan jawabannya benar akan langsung di follow up sama tim kita. Dan tentunya buat teman-teman yang udah menang tadi ada 3 orang ya yang sudah menang ya. Bisa langsung DM ke Instagram kita ya. Nanti akan di follow sama tim. Pokoknya yang tadi udah menang langsung DM ke Instagram. Buat teman-teman yang lainnya yang belum berhasil menang pada hari ini tenang aja.
kita masih punya kuis lagi tadi 1 buat di Instagram. Langsung komen sebanyak-banyaknya jawaban kalian, tag teman-temannya juga nggak apa-apa. Langsung ngejawab di sana, siapa tahu kalian yang menang ya kan? Jawabannya akan kita umumkan 1 kali 24 jam. Oke, luar biasa sekali di hari ini. Dan sekali lagi aku ingin menginformasikan kepada teman-teman semuanya, thank you so much buat yang udah join webinar kita di hari ini. Semoga mendapatkan banyak sekali informasi, insight, dan juga wawasan baru. Dan aku berharap semua teman-teman yang udah mengikuti webinar kita pada hari ini, tentunya sehabis ikutan webinar ya, bisa langsung bikin usaha, minimal bikin konsepnya dulu ya kan, atau enggak minimal tahu nih apa yang harus dilakukan. Apakah pengen jadi selebgram gitu misalkan, pengen jadi YouTuber ya kan, mau bisnis ikan cupang, clothingan, kucing, suka kucing, kucingnya diternakin, atau mungkin jualan makanan kucing, it's alright, gak apa-apa, yang penting coba. Kalau misalkan masih belum tahu nih, belum ada gambarannya, dari hobi dulu gitu. Pokoknya sukses selalu untuk seluruh mahasiswa yang ada di Indonesia. Yeay, terima kasih banyak. Dan aku juga ingin berterima kasih sekali lagi kepada Mas Oji. Thank you so much Mas Oji. Sehat-sehat ya Mas Oji ya. Yeay, sampai bertemu lagi. Buat Bang Mirza, thank you banget loh Bang Mirza. Siap. Aku hari ini nih banyak banget dapat insight baru. Rasanya aku pengen banget bisnis ikan cupang sih. Pokoknya tunggu aku ya, kita akan bersanding. Oke, kalau gitu sampai ketemu lagi di webinar selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Banatasya pamit. Bye-bye.